waktu saya mungkin separuh usia saya ini habis saya untuk berkarya, membuat boneka, membuat wayang. Dari boneka-boneka ini saya mulai dikenal orang. Oh, Pak Bagong itu bisa memberikan workshop boneka. Lalu Pak Bagong itu bisa mendongeng. Padahal sama sekali saya nggak belajar. Dari kecil memang saya sama nenek saya itu selalu didongengin sebelum tidur. Itu yang menginspirasi saya. Ternyata bagus. Ternyata dongeng itu harus begini, harus begitu. Yang akhirnya saya bisa sampai kemana-mana, bisa ketemu Pak Raden dan pendongeng-pendongeng yang lainnya. Dengan mendongeng saya tetap berkreasi. Banyak sekali yang saya ciptakan. Misalnya yang paling akhir saya pengen ini yang belum selesai, pengen bikin wayang klitik tapi ini semua recycle, bahannya recycle. Jadi ini dalamnya ada saya nemu botol, finishingnya dengan koran bekas, maka karya-karya yang terakhir ini saya bikin barangnya dalamnya recycle, lalu finishingnya koran bekas. Mas Bagong itu iso apa? Nggawe boneka tangan kayak itu ya. Kemudian iso nggawe wayang kartun dengan medianya apa ya? Bukan media, materialnya dengan kertas itu banyak lah aktivitas dia. Nah, keunikan dari Mas Bagong ini material yang ditampilkan yang dipakai itu bisa dikatakan material sederhana, bahkan ada beberapa yang recycle. Persis pada waktu saya mencari itu di rumahnya itu dia sedang menyiapkan sebuah boneka dengan 3 tokoh, salah satunya Bontel. Wah, seperti gayung bersambut. Keinginan saya, wah ini bisa banget ini, apalagi nama tokohnya Bontel, boneka televisi. Barjo yang begitu sederhana, tidak menggunakan kepandaiannya untuk cari duit melulu, tetapi mendelivery nilai. Ini kan luar biasa. Begini Bu Bet, sekarang Bau-Bau kan sedang hobi mengumpulkan kaleng-kaleng bekas. Siapa tahu kaleng-kaleng itu hanya ditumpuk di rumahnya. Bukankah kaleng-kaleng itu bisa digenangi air? Disitulah nyamuk bersarang. Nyamuk demam berdarah paling suka tempat yang demikian. Mas, kita buat program TV. Saya punya analogi begini. Kamu punya bonekanya, kami punya krunya, punya studio dan sebagainya. Dia setuju dan kami membuat lebih dari 12 kalau nggak keliru ya episode cerita boneka Santo Santa. Santo Santa adalah cerita tentang orang-orang suci dari agama Katolik yang diharapkan bisa diambil nilainya bagi mereka yang mendengarkan, terutama anak-anak. Elizabeth dianggap terlalu boros, terlalu dekat dengan rakyat. Nah, ini dianggap melanggar tradisi bangsawan. Lagi-lagi kamu, itu jadinya kalau dimanja oleh Kak Elizabeth. Kamu memang pelayan yang tidak tahu diri. Ada apa ini? Kok ribut-ribut? Ampun Tuan Putri, saya tidak sengaja menjatuhkan piring. Kalau dia bisa bekerja sama dengan media, karya-karya dia tidak lenyap. Kadang-kadang televisi itu tidak semata-mata mengejar nilai. Kalau bicara tentang rating, itu pasti tidak nilai. Mas Bagong sebagai korban industri pertelevisian, karena tidak bisa dipungkiri karya-karya anak bangsa, karya-karya orang-orang Indonesia yang berkualitas ya sekarang kegiles. Pak Bagong. Saya sangat tertarik memang dengan Gojek ini karena keberadaan Gojek
katanya waktu itu sangat membantu. Ternyata benar, Jogja dibuka Gojek. Ada teman yang memberitahu, teman itu juga sering ketemu dalam panggung, dalam kegiatan berkesenian, dan mereka menjadi admin Gojek. Dia diterima. Jadi sebelum Gojek buka, saya udah kenal Gojek Jogja akan dibuka. Lalu dia memberikan syarat-syarat, saya berikan. Ketika dipanggil, rombongan pertama itu saya kebetulan nomor 1 yang terdaftar sebagai Gojek Jogja. Jadi saya driver Gojek Jogja nomor 1. Nah, setahu saya terakhir loh, Pak B kok sudah pakai Gojek? Nah, ini menurut pengakuan Pak B, nah dari Gojek ini ya membantu ternyata, membantu cita-cita Pak Bagong untuk lebih menyemarakkan dunia boneka perdongeng ini. Jadi intinya dengan Mas Bagong bergabung di Gojek itu ada nilai positif yang dihasilkan dari Gojek. Kalau yang kemarin kegiatan-kegiatan berkesenian saya tanggung sendiri, dan itu harus walaupun bahan-bahannya belinya murah, tapi kan kalau kemarin harus berpikir sekian gitu, harus menyisihkan dana misalnya ini untuk kebutuhan ini. Sekarang menurut saya agak bertambah penghasilan. Tak lihat sendiri yo, Mas Bagong lebih sumringah ya, dan menjalani Gojek ini dengan enjoy gitu, dengan bahkan penumpangnya pun setiap kali kesini ya dijak Gojek, tidak naik Gojek dijak Gojek. Nah, yang paling menarik itu saya pernah narik orangnya lebih gede dari saya. Nah, ketika saya datang, mungkin dia hanya lihat foto wajah saya, tidak tahu kalau saya badannya gemuk. Dia lalu, bagaimana Pak, ini kuat enggak gitu, atau saya cancel gitu. Karena itu sebagai tanggung jawab saya tetap mau, ya tetap saya tarik. Untung dekat Mas, jaraknya hanya lebih kurang 7 kilo. Jadi kejujuran itu memang utama. Misalnya belanja nggak boleh misalnya minta nota tambahan. Gojek menurut saya untuk selama ini penekanannya kita harus menjadi baik, jujur, dan benar. Harapan saya mudah-mudahan Gojek tetap konsisten dengan sekarang. Kedua, Gojek harus selalu berpikir pembaruan. Produk yang akan dilempar berikutnya harus mengutamakan driver dan customer, semua, dan tentunya Gojek, manajemen, dan semua yang terlibat dalam Gojek tentu akan mendapatkan hasil, tidak hanya driver dan manajemennya.